Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring, pelajaran usul fiqih dan usul fiqih. Kali ini masuk dalam pembahasan fasakh nikah, iddah, hadhanah dan rujuk. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Fatihah nanti kita diberikan kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Fasakh nikah, iddah, hadhanah dan rujuk ini masih dalam kaitan seluk-beluk perkawinan. Kemarin seluk-beluk perkawinan, kemudian diteruskan dengan macam-macam talak. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fasakh nikah, iddah, hadhanah dan juga rujuk. Saya harap kalian nanti mencatat semua yang kita bahas. Yang pertama kita bahas adalah fasakh nikah. Fasakh nikah secara bahasa adalah pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan atau penghapusan. Jadi kalau fasakh nikah secara bahasa berarti pembatalan nikah, penghilangan nikah, pemutusan nikah atau penghapusan nikah. Sedangkan secara istilah, fasakh atau fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad nikah dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai. Itu ta'rif menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh. Sedangkan secara istilah perkawinan Indonesia, fasakh nikah adalah talak yang jatuh atas keputusan hakim setelah mempertimbangkan kelayakannya atas pengaduan istri. Itu fasakh nikah. Sebab-sebab fasakh nikah nanti ada dua. Yang pertama yang menghalangi tujuan nikah, yang kedua merusak akad nikah. Yang menghalangi akad nikah, tujuan nikah, yang menghalangi tujuan nikah itu ada 5. Yang pertama suami impoten sehingga tidak bisa mencukupi nafkah batin istri. Yang kedua suami hilang terlalu lama, maksudnya tidak ada selama, misalnya di penjara lebih dari 3 tahun, pergi tidak tahu kemana lebih dari 3 tahun, maka istri boleh mengajukan fasakh. Yang ketiga, istri terdapat daging atau tulang yang menyumbat kemaluan, jadi itu akan mengganggu nanti dalam atau tidak bisa tujuan nikah tercapai. Yang keempat, suami terlalu miskin sehingga tidak bisa menafkahi. Yang kelima, suami atau istri salah satunya berpenyakit berbahaya atau dua-duanya yang menghalangi tujuan nikah. Penyakit berbahaya ini yang menghalangi tujuan nikah, misalnya sakit kusta, sakit AIDS dan sebagainya. Yang kedua,
sebab fasakh nikah yang merusak akad nikah. Pertama adalah suami istri itu ternyata adalah mahram, maka otomatis nikah itu jadi batal. Yang kedua, salah satu dari suami atau istri murtad, keluar dari agama Islam, maka itu otomatis juga rusak pernikahannya. Atau nanti orang yang non muslim salah satunya masuk Islam, maka tidak bisa meneruskan pernikahan dari agama sebelumnya ketika dia sudah masuk Islam. Salah satu dari kedua, dari suami dan istri itu sudah masuk Islam. Jadi yang pertama, apabila suami atau istri itu murtad. Yang kedua, apabila salah satu masuk Islam. Sebab-sebab fasakh nikah itu layak dan tidaknya harus diputuskan oleh hakim. Tidak bisa mereka hanya masalah sedikit langsung fasakh, nanti diadukan ke hakim. Kalau hakim tidak memperbolehkan, ya tidak. Apabila fasakh sudah diputuskan, maka suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Jadi tidak boleh langsung rujuk seperti ketika talak roj'i. Tetapi kalau mau rujuk harus dengan akad nikah yang baru. Itu fasakh nikah. Kemudian kita masuk ke bab iddah. Secara bahasa, iddah itu adalah waktu menunggu. Waktu menunggu secara bahasa. Sedangkan secara syar'i, secara syariat, istilah syariat, iddah adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suami mati atau suami masih hidup, masa itu untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Jadi iddah itu adalah masa tunggu perceraian apabila mau menikahi laki-laki lain. Itu dinamakan iddah. Jadi nanti kalau perempuan dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal, nanti dia dikenakan masa menunggu iddah. Masa iddah menunggu kalau mau menikah lagi. Macam-macam iddah. Yang pertama, iddahnya wanita yang masih haid. Masa iddah wanita yang masih haid ini menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah 3 kali suci. 3 kali suci. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali itu 3 kali haid dengan dasar yang sama, surah Al-Baqarah ayat 228. Kalau mazhab Syafi'i memaknai salasata quru' itu dengan makna suci, sedangkan Imam Hambali memaknai quru' itu dengan haid. Itu perbedaannya. Yang kedua, bagi wanita yang tidak haid, baik karena belum pernah haid atau sudah menopause. Bagi wanita yang seperti ini, masa iddahnya adalah 3 bulan.
ayat yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah bagi mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula bagi perempuan-perempuan yang tidak haid. Yang ketiga, wanita yang ditinggal wafat suaminya tidak dalam keadaan hamil. Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi ditinggal suaminya tidak dalam keadaan hamil, perempuan yang ditinggal mati suaminya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Maknanya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Yang keempat, wanita yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah hingga wanita itu melahirkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 4. Makna dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, sampai mereka melahirkan kandungannya. Itu untuk wanita yang ditalak suaminya dan wanita itu dalam keadaan hamil, iddahnya sampai nanti dia melahirkan. Selanjutnya, wanita yang ditinggal wafat suaminya dan wanita itu dalam keadaan hamil, maka hukumnya sama dengan tadi, wanita yang diceraikan suaminya ketika dia hamil. Iddahnya adalah sampai wanita itu melahirkan, sampai wanita itu melahirkan. Itu iddahnya bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ketika dia hamil. Kemudian bagi istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dan dia belum dikumpuli, artinya belum dijima, maka tidak ada iddah baginya. Jadi misalnya sehabis akad nikah belum kumpul, belum jima, suaminya mati, maka tidak ada iddah, langsung nikah lagi boleh. Atau langsung dicerai, ternyata tidak cocok, langsung dicerai dan belum kumpul, maka tidak ada iddah baginya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, ayat 33. Istri yang dicerai dan belum dikumpuli, maka tidak ada iddah baginya. Jadi langsung nikah boleh. Hak dan kewajiban wanita pada masa iddah. Syekh Abu Suja Ahmad bin Husain Al-Asfihani dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib
beliau mengatakan wa yajibu lil mu'tadah ila akhirih, bahwasanya artinya perempuan yang beriddah dari talak raj'i bisa dirujuk. Jadi talak raj'i itu bisa dirujuk, wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Jadi itu haknya yang perempuan yang ditalak raj'i itu wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak ba'in, kemarin sudah kita bahas talak ba'in, wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Jadi diberi tempat tinggal kecuali ia sedang hamil. Jadi itu hak bagi wanita yang ditalak. Sedangkan kewajibannya, perempuan yang ditinggal wafat suaminya atau ditalak itu wajib berihdad, dalam artian tidak berdandan, tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan itu juga wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan. Jadi harus di rumah terus, tidak boleh kemana-mana kecuali karena kebutuhan. Misalnya tidak ada yang membantu dalam nafkah, dia boleh keluar hanya untuk nafkah, untuk mencari nafkah. Hikmah adanya iddah. Kenapa kok harus ada iddah? Yang pertama, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali ke kehidupan rumah tangga, beri kesempatan untuk rujuk. Yang kedua, untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang diceraikan. Jadi biar tahu ini bapaknya yang mana, atau dia hamil atau tidak. Jadi kalau tidak ada iddah nanti akan bingung, ini anak dari suami yang menceraikan aku atau suami yang sekarang, kan tidak jelas. Yang ketiga, penghargaan terhadap hubungan suami istri, sehingga dia tidak langsung berpindah kecuali setelah menunggu dan diakhirkan. Itu hikmah-hikmah daripada iddah. Sudah banyak penelitian dalam hal itu, bahwasanya perempuan itu akan bersih dari bekas-bekas suaminya, baik itu karena dicerai atau meninggal dan sebagainya, itu setelah masa-masa iddah. Jadi setelah masa 4 bulan 10 hari, setelah masa 3 bulan dan sebagainya, itu perempuan akan bersih dari bekas suaminya yang terdahulu. Kita masuk kepada bab haldonah. Apa haldonah itu? Haldonah adalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab haldonah, yang bunuh hidnan, berarti mengasuh, merawat, memeluk. Ada juga yang mengatakan dari kata hidnan yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar, maksudnya ngempit, coro Jawa ngempit, jadi mendekap. Itu secara bahasa. Sedangkan haldonah secara istilah adalah berarti pengasuhan dan pemeliharaan. Maksudnya adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan atau perceraian. Jadi haldonah itu nanti membahas tentang
siapa yang lebih pantas, lebih diperbolehkan untuk mengasuh atau memelihara anak yang ditinggal perceraian. Jangan sampai anak itu nanti karena perceraian bapak dan ibunya, kemudian anak itu menjadi terlantar. Jangan sampai. Nah itu kemudian dalam syariat diadakan hukum daripada al-dhanah atau pengasuhan. Terus siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak? Siapa yang lebih berhak? Yang lebih berhak adalah ada kriterianya. Jika anak masih belum baligh, ibu lebih berhak selagi dia belum menikah lagi. Jadi selagi ibu belum menikah lagi, maka dia lebih berhak untuk mengasuh anak. Seperti sabda Rasulullah SAW, hadisnya agak panjang. Di hadis itu diceritakan bahwasanya seorang ibu mengadu kepada Rasulullah bahwasanya bekas suaminya akan mengambil anaknya, padahal itu anak saya dan anaknya masih kecil. Kemudian Rasulullah mengatakan, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum nikah. Maksudnya di dalam hadis ini anaknya masih kecil. Jika anak sudah baligh, sedangkan jika anak sudah baligh, maka hak pilih diserahkan kepada anak. Dan hadis, di dalam hadis seperti sabda Rasulullah itu ada seorang suami istri yang sudah bercerai membawa anaknya, kemudian matur kepada Rasulullah, siapa dari kami yang lebih berhak, dan anaknya itu sudah baligh. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya ghulam, hadza abuka wa hadhihi ummuka, fakhudh biyadika ayyuhuma syi'ta. Kemudian kita masuk kepada bab rujuk. Rujuk menurut bahasa artinya kembali atau pulang. Raja'a, bali. Sedangkan menurut istilah fikih, istilah syariat, itu adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talaq raj'i dan masih dalam masa iddah. Masih dalam masa iddah dengan syarat-syarat tertentu itu rujuk. Jadi apabila seorang suami istri bercerai, perceraiannya itu atau talaknya itu talak raj'i, dan nanti ada iddahnya. Nah, tadi kita sudah bahas iddah. Nah, pada masa iddah itu kita sudah keluar dari masa iddah. Pada masa iddah itu suami mengajak rujuk istrinya, kembali untuk membina perkawinan. Itu dinamakan rujuk. Kalau orang Jawa mengatakan balen, Hukum daripada rujuk itu asalnya adalah mubah. Mubah itu boleh. Jadi rujuk itu asal hukumnya adalah mubah. Tetapi hukum mubah itu bisa jadi haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibanding sebelum rujuk. Diperkirakan nanti dia akan lebih menderita lagi kalau rujuk, maka hal itu menjadi haram. Atau bisa menjadi makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat, karena
Kalau cerai lebih bermanfaat, maka menurut bentuk rujuk kembali itu hukumnya makruh. Bisa juga menjadi sunat, hukumnya bisa menjadi sunnah apabila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan. Rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan. Dan juga bisa wajib, ini khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu, jika ketika dia menyatakan talaknya atau menjatuhkan talaknya sebelum memenuhi hak istri. Misalnya istri yang kedua harusnya mendapatkan giliran, tetapi sebelum mendapatkan giliran malah ditalak, maka talaknya tetap jatuh, tetapi hukum rujuk bagi orang yang seperti itu adalah wajib. Karena apa? Dia harus memenuhi kewajibannya, yaitu menggilir istri yang dicerai tadi. Rukun dan syarat rujuk. Rukun dan syarat rujuk itu rukunnya yang pertama ada istri. Syaratnya pernah digauli. Talaknya talak raj'i, bukan talak fa'in, bukan talak 3. Dan istri itu masih dalam masa iddah. Yang kedua, adanya suami. Rukunnya ada suami dengan syarat suami itu Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Rujuknya tidak dipaksa. Yang ketiga adanya syirat. Yang ketiga adanya syirat talakat yang menunjukkan rujuk. Yang keempat adanya saksi, yaitu 2 orang laki-laki. Itu rukun dan syarat rujuk. Rukun dan syarat rujuk. Demikian pembahasan terakhir dari seluk-beluk perkawinan atau pernikahan sesuai dengan Islam dari awal. Dan ini tadi saya harap kalian mencatat semua dan sering dibaca, dipelajari, supaya nanti kalau ada tugas kalian bisa menjawab, dan itu jadikan referensi nanti kalau kalian ulangan dan sebagainya. Untuk tugas untuk minggu ini saya tidak kasih tugas karena kemarin sudah memberikan tugas, tetapi saya berharap kalian tetap belajar, tetap semangat walaupun belajarnya dengan sistem daring seperti ini. Selalu berdoa supaya corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa segera bertemu dengan pelajaran offline, tidak online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.